Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini tanggal 30 Desember, besok lusa kita akan memasuki awal pergantian tahun 1 Januari 2017, dan selama kurun waktu setahun ini PBNU telah melakukan banyak hal dalam konteks membangun perkhidmatan kepada bangsa dan negara, dan terutama dalam konteks apa yang disebut sebagai pengembangan pendidikan keagamaan yang menjadi konsep utama dari Jamiah Ulama. Dalam setahun ini PBNU mencatat banyak peristiwa yang tentu kita sikapi, kita kritisi, baik itu menyangkut politik, ekonomi, hukum, keamanan, budaya, yang tentu ada hal-hal yang baik yang perlu kita pelihara dan kita tingkatkan di masa yang akan datang. Tausiah sekaligus juga penyampaian refleksi akhir tahun yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ulama Bapak Profesor Dr. Said Atas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udarnya semangat toleransi dan kebinekaan. Refleksi akhir tahun 2016 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga dan melindungi bangsa Indonesia sehingga dapat melalui tahun 2016 dengan selamat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, yang setia menjaga dan merawat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai muahadah wataniyah, konsensus nasional berdasarkan Pancasila sebagai tali pengikat kalimatun sawa seluruh komponen bangsa yang berbineka ini. Sebagai negeri muslim terbesar di dunia yang menganut demokrasi, bangsa Indonesia harus bersatu padu di tengah konstelasi dunia yang kian bergolak dengan mengencangkan ikatan tali persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, sesama warga bangsa, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan kemanusiaan universal, ukhuwah insaniyah. Ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih sejak resesi tahun 2008. Perebutan pengaruh dua negara adik kuasa, Amerika dan RRC, akan menyeret kawasan Laut Cina Selatan sebagai daerah bergolak. Negeri-negeri mayoritas muslim di Timur Tengah terbelit spiral kekerasan dan perang saudara yang belum berhenti sejak gelombang Arab Spring meletup tahun 2010, bahkan sebelumnya 2008. Bangsa Indonesia, pemerintah dan rakyatnya harus merespon berbagai isu dunia ini dalam kacamata kepentingan nasional, national interest. Simpati, solidaritas, dan perhatian terhadap konflik di Timur Tengah dalam rangka ukhuwah Islamiyah harus senapas dengan upaya memperkuat NKRI dan merekatkan persaudaraan kemanusiaan. Kecenderungan mengimpor konflik Timur Tengah ke dalam negeri kita harus dihentikan. Adu domba dengan kabar-kabar bohong untuk memantik permusuhan tidak sejalan dengan upaya memupuk persaudaraan persatuan nasional yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Founding Fathers. PBNU mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan terus-menerus kesepakatan-kesepakatan dasar bangsa Indonesia yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh ikhtiar mengisi pembangunan harus dijiwai dan diorientasikan untuk memperkuat konsensus nasional, bukan malah untuk mempertajam perbedaan.
takdir bangsa Indonesia sebagai bangsa majmuk, plural, multi etnis dan multi agama harus disyukuri sebagai berkah untuk saling berlomba memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, bukan menuntut yang lebih banyak. Menutup lembaran tahun 2018, PBNU menyampaikan butir-butir 2016. PBNU menyampaikan butir-butir refleksi pemikiran mencakup berbagai isu kebangsaan sebagai berikut. Pertama, politik kebangsaan. Tahun 2016 diwarnai narasi penonjolan politik identitas yang rentan menggerogoti sendi-sendi konsensus nasional berdasarkan Pancasila sebagai kalimatun shawab. Perhelatan politik pilkada DKI dan konflik Timur Tengah eksplorasi sebagai bahan bakar untuk menyulut benih-benih perpecahan antar elemen bangsa. Media sosial tidak menjelma sebagai arena pertarungan opini yang konstruktif, tetapi justru malah menjadi panggung provokasi, fitnah, dan kebencian. Polarisasi tersebut melibatkan penggunaan sentimen SARA untuk tujuan politik yang sungguhnya berbahaya bagi keberlangsungan sendi-sendi konsensus nasional. PBNU mengingatkan semua pihak untuk kembali kepada jati diri bangsa yang mengakui kemajuan dalam wadah perjanjian yang diikat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah tambahan energi untuk melipat gandakan kekuatan, bukan benih untuk menumbuh kembangkan perpecahan. PBNU mengingatkan bahwa demokrasi yang tengah dikonsolidasikan sebagai sistem untuk mengalokasikan kesejahteraan publik berpotensi dibajak oleh gerakan fundamentalisme agama dan ideologi fundamentalisme pasar. Kebebasan telah memberikan panggung kepada kelompok radikal mengekspresikan pikiran dan gerakannya yang berpotensi menggerogoti NKRI melalui isu SARA, provokasi, permusuhan, dan bahkan terorisme. Dunia maya berkembang pesat sedemikian rupa menjadi panggung penyebaran kabar-kabar bohong dan berita-berita palsu untuk mengadu domba antar elemen bangsa dan mengobarkan permusuhan antar golongan. PBNU melihat pemerintah gagap membangun counter naratif sehingga radikalisme dapat tumbuh subur di dunia maya. Moderatisme dan toleransi digempur setiap hari oleh tayangan dan konten radikal yang begitu mudah disebar dan viral di media sosial. PBNU mengimbau kepada netizen untuk bijak dan arif dalam menggunakan media sosial sebagai arena berbagi ilmu dan kebaikan, bukan wahana penyebaran fitnah dan kontes permusuhan. Gerakan digital literary melek digital perlu digalakkan, termasuk melalui instrumen pendidikan formal agar dunia maya berfungsi konstruktif sebagai agen kohesi sosial. Di sisi lain, fundamentalisme pasar telah memperalat demokrasi sebagai sistem yang melayani kepentingan modal. Demokrasi berubah menjadi demokrasi pasar yang menempatkan modal sebagai tuan, bukan rakyat yang datang ke bilik suara dalam pemilu. Rakyat memang telah memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka secara langsung, tetapi epicentrum kebijakan masih berpusat di tangan pemilik kapital. Regulasi dibuat tidak sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan rakyat, tetapi kepada pemilik modal. Rakyat tetap di pinggir dan tidak berdaya di tengah sumber daya alam yang habis terkikis, hutan-hutan gundul, flora fauna rusak, air tercemar limbah, dan suhu bumi naik karena pemanasan global. Fundamentalisme pasar menyisakan ketimpangan sosial, ketimpangan langgeng di dalam sistem pasar bebas yang membiarkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang yang menguasai aset-aset ekonomi dan alat-alat produksi. Di semua negara radikalisme tumbuh bersemi di tempat yang gagal mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan juga ketimpangan. 2. Ekonomi dan kesejahteraan. PBNU melihat orientasi pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dijiwai oleh ruh
konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besar rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi belum inklusif karena menyisakan trilogi ketimpangan, yaitu ketimpangan antar individu, antar wilayah maupun antar sektor ekonomi. Kue ekonomi nasional masih dinikmati oleh segelintir orang yang menempati 20% teratas dari struktur piramida ekonomi nasional, dan 40% kelas menengah secara regional. Pembangunan memusat di Jawa dan di Sumatera yang menyumbang 81% PDB nasional, meninggalkan pulau-pulau yang lain. Jumlah keluarga tani menyusut menjadi 26 juta, 2/3-nya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, dan minimnya hubungan pertanian dengan kesejahteraan. Kue ekonomi tumbuh tetapi tidak merata. Koefisien Gini masih cukup tinggi, yaitu 0,4 dan 0,6 untuk rasio Gini penguasaan tanah. Secara nominal, kekayaan 50.000 yang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60% aset penduduk Indonesia. Segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpan uang di bank, saham, perusahaan, dan obligasi pemerintah, serta penguasaan tanah. Padahal Allah telah memberikan warning kepada kita semua dengan firman-Nya, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Janganlah harta itu berputar-putar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Orang-orang itu saja, kita semua tahu lah kira-kira. Untuk mengurangi ketimpangan, pengurus besar Nahdlatul Ulama merekomendasikan agar pemerintahan memberi perhatian lebih kepada pertanian. Upaya pembenahan sektor pertanian harus dimulai dari reforma agraria yang pada intinya redistribusi tanah untuk para petani. Tapi ini bukan hanya nyanyian, harus dilaksanakan, banyak dinyanyikan bukan. Pemerintah dapat mencetak lahan-lahan pertanian baru dari sekitar 23 juta hektar lahan kering yang nganggur dan memberikannya kepada petani sebagai kebijakan afirmasi. Langkah berikutnya adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperbaiki dan merevitalisasi infrastruktur irigasi, memproteksi harga pasca panen, memperbaiki infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan menekan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Tanpa upaya sungguh-sungguh, Indonesia tidak akan mencapai swasembada pangan. Kebutuhan akan terus dipasok dari impor, dan Indonesia akan tergantung kepada bangsa lain untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya. 3. Hukum dan keadilan. Tidak ada demokrasi tanpa keadilan dan kepastian hukum. Pengurus PBNU melihat hukum di Indonesia masih bermasalah, baik di tingkat substansi, struktur maupun kultur. Di tingkat substansi, banyak produk hukum dan perundang-undangan yang dibuat dengan mengingkari dasar, semangat, dan filosofi bernegara sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus merupakan politik hukum nasional. Dampaknya, banyak produk perundang-undangan tercerabut dari nilai agama, nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi yang dianut dan junjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, serta dimintakan uji materi judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di tingkat struktur, Indonesia belum mempunyai institusi penegak hukum yang berwibawa, yang ditandai dengan banyaknya kasus mafia peradilan dan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, sehingga semakin memperlemah efektivitas penegakan hukum. Selain itu, rumitnya birokrasi penegakan hukum juga makin memperjauh masyarakat mencari keadilan untuk mendapatkan keadilan hukum. Di tingkat budaya, hukum gagal mendapat tempat dalam kerangka budaya masyarakat karena hukum dibuat berbeda dengan aspirasi masyarakat rakyat. Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap hukum rendah.
dan gagal menjadi instrumen tertib sosial karena hukum tidak berdaulat dan tumpul ke atas, tajam ke bawah. PBNU mendesak peningkatan mutu regulasi yang dijauhi roh konstitusi, penuntasan reformasi institusi penegak hukum, dan penegakan hukum yang tegas terutama di 3 bidang yang menyangkut keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. PBNU mendukung perluasan norma hukum dalam revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memungkinkan aparat melakukan tindak preventif untuk mencegah terjadinya terorisme. Preventif ya, untuk mencegah preventif ya, untuk mencegah terjadinya terorisme. 4. Kehidupan beragama. Gejala menurunnya toleransi beragama di Indonesia dapat meletakkan konstruksi NKRI yang berbineka tunggal ika. Gangguan terhadap kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masih kerap terjadi dan dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran tanpa ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak aksi-aksi intoleran. Negara akan kalah oleh kelompok yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Sampai saat ini, diakui atau tidak diakui, kita sebagai pribadi maupun sebagai sebuah bangsa belum bisa beranjak dari kegusaran tema radikalisme beragama. Radikalisme beragama dalam bahasa yang paling sederhana adalah tindakan kekerasan eksklusif, rigid, sempit, dan juga memonopoli kebenaran. Gerakan radikalisme adalah satu langkah dan pintu masuk bagi tindakan terorisme. Teror yang sedemikian menjamur ada pekerjaan rumah besar bagi negara untuk lebih intens sekaligus serius dalam usaha-usaha kontra radikalisme dan juga deradikalisasi atau usaha-usaha peredaan teror lainnya. Sebab tanpa usaha itu berarti negara sudah tidak hadir di kehidupan rakyatnya.